Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Kuala yang telah bersedia untuk kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita bersama-sama dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara ini, dimohon perwakilan atau kepala sekolah yang mewakili dari SDN 1 Kuala untuk memberikan sepatah dua kata-kata dalam acara kegiatan diseminasi modul 1.4 ini. Kepada Ibu Yayai MPD kami persilakan.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heroyani MPD. Beliau juga merupakan CGP atau Guru Penggerak Angkatan ke-7. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, pada kali ini sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kembali sebelumnya perkenalkan dulu nama fasilitator saya, yaitu Bapak Fajar Nurjaman MPD. Beliau merupakan asli orang Kuningan. Beliau juga merupakan dosen di UMC. Terus pengajar praktek saya yaitu Bapak Nurul Anwar SPDI. Beliau CGP Angkatan 7 sama dengan Ibu Hera. Beliau mengajar di SDN 2 Ujung Semi. Dan saya sendiri merupakan CGP Angkatan 11. Walaupun waktu tes kemarin saya angkatannya 10, tapi kebetulan Kabupaten Cirebon tidak mengadakan pembelajaran, makanya dimasukkan ke Angkatan 11. Lanjut Bapak Ibu, pada desiminasi kali ini kita modul titik 4 itu, sebelum ke modul titik 4 ada tentunya ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dalam modul 1.1 sepintas saja ini tentang, di situ ada gambar Ki Hajar Dewantara, di mana modul titik 1 ini kita harus menghamba pada murid. Jadi pembelajarannya kita itu bukan kita yang menjadi sentarnya, tapi murid, bagaimana keinginan murid tersebut, seperti yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada pembelajaran modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini nanti terciptalah pembelajaran P5, profil pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Itu ada berkarakter, pembelajaran berkarakter, pembelajaran inovatif, kreatif, kolaboratif, dan terakhirnya adalah penerapan global. Yang selanjutnya yaitu pada 1.3 yaitu tentang Bagja. Di situ bagaimana tindakan kita dalam menangani atau visi kita, bagaimana cara visi-visi kita tersebut di situ nanti dijelaskan dan nanti akan diselesaikan dengan inquiry apresiatif. Jadi itu gambaran sedikit tentang modul 1.1 sampai 3, dan sekarang ini adalah pembelajaran yang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di dalam budaya positif tersebut ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, ini latar belakang dulu ya, nanti dulu yang detailnya. Jadi latar belakang kejadian desiminasi ini tadi itu yang satu, tadi pendidikan itu harus mengantarkan kepada murid tadi. Jadi agar tercipta itu semua, maka peran guru itu sangat penting dalam memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, menunjukkan kodrat alam sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kayaknya masih belum siap nih. Kita ice breaking dulu, Pak. Ya, karena waktunya sudah siap, ice breaking dulu ya. Jadi sambil duduk aja. Ya, ice breaking dulu. Yang segar saja. Jadi nanti ice breakingnya buka mulut, ketawa 3 kali, ha ha ha. Ya.
tapi 3 kali. Ya, karena ini sudah nggak fokus maka SPP dulu sebentar. Ya, buka mulut ketawa 3 kali. Ha, ha, ha. Buka mulut ketawa 2 kali. Ha, ha, ha. Buka mulut ketawa 1 kali. Ha, buka mulut tak bersuara. Ya, itu sedikit biar Bapak Ibu semuanya tidak ngantuk. Lanjut lagi, ini latar belakang yang latar belakangi desiminasi kali ini. Tadi lanjutkan nih di tempat saya mengajar ini di SDN 1 Bualor. Kita alhamdulillah sarana prasaranya sudah komplit. Di situ kita juga ada 5 laptop, 15 Chromebook, 2 infocus, dan sekarang kita dapat bos kinerja, di mana di bos kinerja itu kita dapat 1 laptop lagi, 1 sound system seperangkat, terus ini 2 Siros ini yang saya pakai sekarang, dan 1 lagi stand mic. Jadi itu bos kinerjanya. Terus dalam pengembangannya, ya, dengan kita semakin banyaknya sarana tersebut, diharapkan nanti para murid-murid tersebut bisa antusias dalam pembelajarannya, karena teknologi sekarang itu sangat penting dalam menunjang kebutuhan anak. Ya, lanjut lagi. Untuk mewujudkan itu semua, maka pembelajarannya harus inovatif, menggunakan media digital dan kebiasaan positif untuk menumbuhkan nilai-nilai pelajaran Pancasila. Di sini alhamdulillah di SD ini ada Pak Nurul Anwar dan Ibu Aini, ini penggagas ya teknologi. Dia sudah menggunakan Google Set. Saya juga sudah mencoba, tapi mungkin pembelajarannya tidak semahir Paul. Mungkin saya juga butuh pembelajaran lagi. Saya sudah membuat, tapi caranya masih belum begitu mengerti. Jadi nanti di sini ada ahli juga yaitu Paul, nanti mohon dikembangkan lagi. Lanjut lagi, tujuan kegiatan ini. Jadi tujuan kegiatan ini adalah menerapkan disiplin positif, apa yang seperti diungkapkan oleh Ibu Heryani bahwa penerapan disiplin positif itu sangat penting, apalagi di sekolah di SDN 1 Bualor ini kan berbatasan langsung dengan Indramayu, di mana persaingan antara SDN 1 Bualor dan SDN 3 Jongkok itu sangat tinggi. Saya lihat kemarin SDN 3 Jongkok itu sudah dapat dan sama dengan ini Bapak Ibu. Ruangannya juga bagus, makanya SDN 1 Bualor harus siap-siap mengembangkan disiplin positif itu agar anak didiknya tidak berkurang. Karena SDN Jongkok itu sudah bagus, hampir sama dengan SDN 1 Bualor. Yang kemarin sih SDN 3 Jongkok itu bangunannya tidak bagus, sekarang hampir sama. Bahkan dia sekarang itu sama, tiap akhir tahun ada pembagian pialanya atau hadiahnya kepada orang tua, kepada siswa yang berprestasi. Jadi inginnya sih disiplin positif di SDN 1 Bualor harus dikembangkan lagi. Yang kedua, mengubah paradigma di sekolah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang ketiganya, menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita ini yang manajer itu biasanya kan kepala sekolah, jadi guru juga harus memanajer anak didiknya. Bagaimana kasus-kasus apa aja yang terjadi di dalam lingkungan kelas itu, kan Bapak Ibu guru pasti tahu sendiri kasus-kasus yang ada di dalam kelasnya Bapak Ibu sendiri. Terus yang
keempat, mengatasi ketidakdisiplinan siswa melalui program restitusi. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Daryani tadi itu memang betul sekali. Tadi Bapak Ibu, sebelum menghukum siswa itu ada tahap-tahapannya sekarang itu. Ada yang namanya restitusi. Jadi di dalam piagam restitusi ini kita sebelum menghukum anak itu harus yang pertama sini ada nanti. Di sini ada yang masih ya. Jadi tahap yang pertama itu kita harus menanyakan dulu kasusnya apa, jangan langsung menghukum. Jadi terus sebelum hukum itu harus distabilkan emosi, baik emosi kitanya maupun siswanya. Setelah itu semua baru apa namanya itu iya. Jadi sampai mana? Ini ya. Yang lanjut lagi setelah kita mengetahui restitusi, di situ yang kelima menerapkan nilai kebijakan universal melalui keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi nanti contoh sebagian dari yang Bapak Ibu tempel di kelas itu bukan menyalahkan, sekarang namanya itu bukan peraturan, tapi kesepakatan kelas ya. Jadi bukan peraturan, kesepakatan kelas, karena kita sudah mengadakan waktu MPLS itu kan kita sudah mengadakan pemilihan ketua kelas, kesepakatan kelas. Jadi namanya bukan peraturan kelas, namanya kesepakatan kelas. Jadi yang harus kita sepakati bersama siswa. Ya, yang sudah jadi juga apa-apa, ini hanya nama saja, tapi jangan peraturan kelas, nanti kesepakatan kelas. Karena kalau peraturan itu nanti ada hukuman. Kalau kesepakatan kelas nanti tindakannya bukan hukuman, tetapi misalkan berupa bisa tugas-tugas. Kalau peraturan kan harus denda ini, denda ini. Kalau kesepakatan nanti kita yang buat sendiri, kita yang melaksanakan sendiri. Jadi itu sedikit tentang gambaran dari pada kegiatan kesepakatan kelas ini. Saya sudah lakukan di awal ajaran itu dengan siswa kelas 5. Ini gambarnya. Jadi saya bikin, nanti Bapak Ibu juga nanti kita ada pembelajarannya itu. Tapi sebelum ini dilanjutkan dulu saya presentasinya. Ini yang pertama, kita membagikan kertas ini ke siswa, tulis kepada siswa kesepakatan apa saja. Kalau sudah selesai nanti saya sebagai pembuat itu, perantara itu kita tempelkan dan kita sepakati bersama. Jadi siswa itu tahu bahwa kesalahan kita itu ini. Jadi dia dengan sendirinya ada kesadaran. Tapi misalkan peraturan kelas yang membuatnya pasti wali kelasnya. Kalau kesepakatan kelas yang membuatnya siswa, itu bedanya. Jadi sebelum masuk yang MPLS kita buat itu kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas di kelas 5. Lanjut lagi. Ya, sekarang setelah kesepakatan kelas terjadi, ini kesepakatan kelas yang ada di kelas saya yaitu 1. Datang tepat waktu atau disiplin. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, memakai seragam lengkap atau tertib.
Yang keempat, hormat dan patuh pada guru dan berbahasa sopan atau respect. Yang kelima, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buanglah sampah pada tempatnya, ini kebersihan. Yang keenam, dilarang membawa HP di sekolah kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Yang ketujuh, bertanggung jawab mengerjakan tugas, terus sesuai kesepakatan bersama. Bila tidak mengerjakan tugas, membuat clipping sesuai pelajaran yang dilanggar. Misalkan dalam pelajaran matematika dia tidak mengerjakan PR matematika, saya suruh dia membuat clipping tentang matematika. Misalkan penjumlahan, dia disuruh membuat clipping tentang penjumlahan, walaupun pakai tulisan tangan sendiri. Kalau bisa dari Google bisa, tapi boleh pakai tulisan tangan sendiri dibuat itu. Ya. Kalau misalkan IPA, ya misalkan tentang kalau kelas 5 kan banyak itu ada apa namanya pertumbuhan generatif dan vegetatif kan bisa, terus tentang kutik itu bisa. Terus yang ke-8 mengucapkan salam saat masuk dan keluar kelas. Lanjut lagi. Ya. Tolak ukur keberhasilan. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas tersebut, nanti keberhasilan diseminasi itu akan bisa kita ukur. Ya. Contohnya apa? Misalnya terlaksananya budaya positif di SD Negeri 1 Bualor, perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi care control. Yang ketiga, terwujudnya posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang keempat, berkurangnya kasus ketidakdisiplinan siswa melalui program restitusi. Yang kelima, adopsi nilai kebijakan oleh pihak kelas yang telah disepakati bersama. Ya. Terus setelah itu dukungan. Jadi dukungan kepala sekolah juga sangat penting. Demikian juga dengan rekan dan teman sejawat kita, siswa-siswi juga sangat penting. Terus juga orang tua juga sangat penting juga. Jadi keempat orang tersebut atau keempat stakeholder tersebut sangat penting dalam menumbuhkan budaya positif di suatu sekolah. Lanjut lagi. Ya. Ini kita langsung saja ke refleksi ya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui pada diseminasi kali ini budaya positif, pada kegiatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana penerapannya budaya positif itu di kelas Bapak Ibu. Kalau itu kan tadi di kelas saya di kelas 5, sekarang saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu budaya positif apa yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Contoh misalkan Ibu Iis kelas 3 kan contoh yang terjadi saat Ibu Iis disiplin yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Iis di kelas 3 itu apa saja? Pakai ini. Yang sudah dilaksanakan oleh kelas 3, anak-anak alhamdulillah sudah membuang sampah pada tempatnya, Pak. Iya. Terus kelas 3 semuanya sudah memakai sepatu. Mengucapkan salam sebelum masuk dan keluar kelas, Pak. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tadi Ibu Iis berarti tadi membuang sampah pada tempatnya. Terus sudah mengerjakan tugas tepat waktu.
Satu laginya mengucapkan salam. Mengucapkan salam keluar kelas dan sekelas. Ya, jadi yang sudah dilakukan di kelas 3 yang konkretnya berarti itu 3. Ibu Maryam kelas 2. Ya, ya, ya. Ya. Ya, jadi di kelas 2 ini muridnya sangat banyak, ada 57 siswa, 1 orang guru. Itu memang hebat Ibu Maryam. Tadi Ibu Maryam sudah menerapkan baris berbaris, terus dia berdoa, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Yuli. Ya. Pada awal pembelajaran, sebelum belajar, setelah bermasuk, anak-anak membiasakan berbaris, kemudian berdoa dan mengucapkan salam ketika masuk kelas, dan izin kepada guru ketika keluar. Ya, Ibu Yuli merupakan guru kelas 6 dan kelas 6 juga ada 2 rombel, yaitu yang satunya Ibu Kurnia. Ya, jadi hampir sama dengan Ibu Maryam pembelajaran di SDN 1 Gualor ini. Sekarang yang kelas 1 Ibu Ita Semuanya sih sama ya, di awal pembelajaran sebelum masuk anak membiasakan dalam ucapan salam, kemudian sebelum belajar juga diawali dengan berdoa, kemudian juga kalau misalkan ada yang ingin berangkat kita harus diizinkan terdahulu. ya. Jadi inti dari pembelajaran disiplin positif di SDN 1 Gualor ini hampir sama yang telah disepakati oleh kesepakatan kelas di kelas 5 tadi. Jadi alhamdulillah juga di SDN 1 Gualor ini keadaannya kondusif, baik mengenai disiplin positif, kesepakatan kelas, hampir semuanya ada di kelas masing-masing. Terus selanjutnya ini refleksi dari kepala sekolah. Jadi sebelum terjadi kegiatan diseminasi ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana guru, staf dan yang lainnya itu dalam pembelajaran disiplin positif di SDN 1 Gualor ini. Dan alhamdulillah kata beliau pembelajaran disiplin positif di SDN 1 Gualor ini dijalankan dengan baik dan sesuai dengan diagram restitusi dari tindakan mengenai permasalahan yang terjadi pada siswa itu tidak langsung ditindaki, tetapi didiskusikan dulu bagaimana cara menangani anak itu tidak langsung dengan tindakan yang kasar. Jadi kita bicarakan dulu bersama dengan kepala sekolah. Terus yang lain selanjutnya yaitu gambar ini menunjukkan pada waktu pertemuan pendampingan gua, yaitu tentang koneksi antar materi kalau nggak salah. Jadi di sini kami sudah mendiskusikan atau mempresentasikan sebelum kegiatan ini dengan pengajar praktek saya, yaitu Pak Nurul. Jadi penerapannya dan caranya gimana sudah disampaikan dengan baik oleh beliau.
Terus selanjutnya yaitu dengan siswa tadi, yaitu dengan kalau dengan siswa saya sendiri melakukan kesepakatan kelas dengan siswa melalui kegiatan ini. Alhamdulillah siswa kelas 5 mentaati semua pelanggaran yang dia langgar. Karena setiap kali siswa kelas 5 misalkan ada yang tidak mengerjakan PR, dia hari berikutnya dia akan membuat living sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Selanjutnya, ya ini tadi akan dijawab. Jadi kesepakatan di sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu 1 bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa, yang ketiga merasa diterima. Jadi kebutuhan manusia merasa diterima ini merasa diakui baik di sekolahnya, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat, bahwa kita ini bisa diterima di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun dengan teman-teman sejawat. Yang kelima yaitu kebebasan atau kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Sekarang yang selanjutnya posisi kontrol. Jadi guru ini berperan sebagai pemantau perilaku siswa. Guru bertanggung jawab dalam menggerakkan dan menuntun siswa ke jalan yang benar saat melakukan perilaku penyimpangan. Jadi saat ada siswa yang melakukan penyimpangan, guru merupakan kontrolnya atau yang mengontrol bagaimana siswa itu bisa kita gerakan atau kita kita perbaiki agar perilaku siswa tersebut tidak lagi menyimpang. Tadi yang diagram restitusi itu, jadi sebelum kita melakukan, misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan atau membolos atau terlambat, kita tanyakan dulu apa masalahnya. Barangkali dia terlambat karena nunggu sepatunya belum kering atau bajunya belum disetrika oleh ibunya. Jadi kita jangan dulu menghujat, jangan dulu memberi hukuman, kita tanyakan dulu apa. Setelah tanyakan baru kita stabilkan. Stabilkan itu kita adem-adem dulu. Kenapa? Jangan langsung ditanya. Terus setelah itu baru kita validasi. Tindakan validasi itu kita memberikan bukan hukuman sih, berupa teguran atau apa yang sifatnya tidak menghujat, tetapi membangun siswa tersebut agar siswa tersebut tadinya malas tambah malas lagi, kasih masukan-masukan yang positif kepada siswa tersebut. Jadi itu pentingnya segitiga restitusi. Ya, setelah itu di situ ada 4 warna Bapak Ibu. Di sini ada warna biru, ada warna merah muda, ada warna hijau, ada warna pink. Yang kuning. Ada pulpen semua. Ini ada. Aku bawa pulpen ya.
Bapak. Nanti Pak Haji Apung ini tentang budaya positif di sekolah. Tadi kan sudah ditanyakan apa saja yang sudah Pak Haji Apung lakukan budaya positif di kelasnya itu apa saja. Yang merah boleh tentang siswanya terlambat atau tidak. Yang tadi yang satu Pak Ikin, satu Pak. Iya, dikasih nama Pak Haji ya. Di situ namanya. Ya. Satu lagi. Ini namanya tentang apa ini? Kuning apa ini? ya. Nanti kertas warna kuning. Kertas warna kuning tersebut kita kan tentang disiplin positif. Jadi kertas warna kuning tersebut kita tentang siswanya datangnya terlambat atau tidak. Misalkan siswa terlambat, kita dikasih hukuman apa? Tadi warna kuning tentang siswa. Yang positifnya aja. Konsekuensi siswanya Hukumannya atau positifnya apa? Ya kan tentang siswa, berarti di kelas itu, di kelas Bapak Ibu, adakah siswa yang terlambat? Setelah terlambat, apa yang Ibu lakukan? Misalkan tidak ada, misalkan ada, nanti misalkan ada, tindakan ibunya gimana? Iya. Tidak ada. Misalkan tidak ada, iya. Misalkan ada, tindakannya ibu apa? Iya. Boleh ditempel. Nitip nggak
Pak Panitia. Sudah satu aspek. Jangan dia suruh beda-beda. Ya misalkan ada tidak di kelas 4 Paul yang terlambat, misalkan ada tindakan Paulnya gimana pada siswa tersebut. Karena disiplin positif di sini menitik beratkan pada siswa dulu. Sekot sama satu. Ini SMA lah. Bakalan terus. Ada aku mas, ada aku mas. Kuning kotak untuk pemau tak masih mau. Iya masih tadi nanti dulu satu-satu sabar dulu. Ini Pak Dirjennya. Berarti ini yang kuning sudah. Sekarang yang hijau. Yang hijau ini tentang siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kalau tadi kan tentang disiplin, tentang yang hijau. Ini yang hijau ini. Apa yang hijau? Yang hijau tadi tentang tugas siswa. Misalkan ada siswa Bapak Ibu yang tidak mengerjakan PR atau tugas apa tindakan Ibu ada tidak, misalkan ada tidak yang tidak mengerjakan PR, tindakannya apa? Misalkan siswa itu tidak mengerjakan tugas, tindakan ibunya apa? Terus yang warna merah muda. Yang warna merah muda. Berarti ini tentang misalkan ada siswa yang tidak lengkap pakaiannya, ada tidak di, misalkan ini hari Senin, ada tidak di kelas Bapak Ibu yang tidak memakai pakaian lengkap, terus apa tindakannya Bapak Ibu? Misalkan di akun di kelasnya Pak Haji Akung ada yang tidak pakai pakaian lengkap, tindakannya apa? Ya sama itu kan tentang seragam. Misalkan hari Senin kan pakaiannya merah putih, hari Selasa pakaiannya batik, Selasa Rabu
hari Selasa, Rabu, Kamis itu batik, terus Jumatnya pakaian muslim, Sabtunya berarti pakaian pramuka. Misalkan di kelas Bapak Ibu itu ada yang tidak memakai pakaian lengkap, apa tindakan Bapak Ibu terhadap siswa tersebut? Setelah selanjutnya yang warna biru, ini yang warna biru tentang siswa sudah yang terlambat sudah, berarti yang keempat yang warna itu berarti tentang kebersihan aja. Misalkan ada tidak di sekolah Bapak Ibu, misalkan contoh tidak mengerjakan tiket atau ketahuan Bapak Ibu anak tersebut membuang sampah sembarangan, apa tindakan Bapak Ibu kepada siswa tersebut? Misalkan di kelas Bapak Ibu ada anak yang sembarangan membuang sampah atau melihat anak tersebut tidak mengerjakan tiket, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Setelah siswa tersebut melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Balor. Sebelum membahas satu persatu hasil diskusi diseminasi modul 1.4 ini,
biar lebih semangat lagi kita S-Break dulu. S-Break-nya berarti harus berdiri. S-Breaking yang atau ada dari Pak Maman yang kemarin melaksanakan literasi dan numerasi ya. Kalau dari saya tentang Marina, tahu ada yang tahu Marina? Ya, Marina ini enggak. Kalau Marina kesini, Marina menari di atas menara. Tadi Marina menari di atas menara. Di atasnya begini boleh, begini boleh, tapi begini. Marina menari di atas menara, menara menari. Ya, kalau berarti saya saja yang mengucapkan, Bapak Ibu guru hebatnya yang melaksanakan. Saya ulangi, 1, 2, 3, Marina menari di atas menara, menara di atas Marina, Marina itu kesini. Ya, satu kali lagi, Marina menari di atas menara, menara di atas Marina menari. Ya, cukup lah. Bukan untuk diri sendiri. Ya. Bapak Ikin mau menambahkan? Ya. Kita lanjut aja langsung ke hasil dari Bapak Ibu yang sudah dituliskan. Di sini tentang membuang kebersihan, tentang kebersihan aja. Kebersihan. Di sini tentang seragam. Seragam. Di sini tentang tugas. Di sini tentang disiplin. Terlambat. Ya Pak Jakung mau mencoba. Ya, di sini pertama tentang kebersihan. Jadi ada yang pertama dulu, ada siswa membuang sampah sembarangan, tindakannya menyuruhnya mengambil kembali sampahnya dan dibuang di tempat sampah. Ini berarti boleh masukkan, berarti siswa yang kelihatan kita membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti kita suruh menyuruh siswa tersebut untuk mengambilnya dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, siswa disuruh piket di jam istirahat. Berarti di sini ada guru, misalkan ada siswa yang terlambat, dia mengerjakan piketnya di saat atau di saat yang lainnya istirahat, dia menyapu atau dia mengerjakan piketnya. Terus ada lagi anak disuruh ambil kembali sampah. Ini ambil sampah yang ini Pak Jakung, dinasehati, kata Pak Jakung, dinasehati jika masih tetap lagi disuruh untuk membaca surat pendek. Ya, itu masukan Pak Jakung. Jadi misalkan ada siswa yang terlambat, berarti siswa tersebut tidak mengerjakan kebersihan, tidak melaksanakan piket, berarti anak tersebut disuruh membaca surat pendek. Misalkan surat apa Pak Jakung? Ya, yang pendek. Iya. Pokoknya yang pendek, berarti surat yang paling pendek itu Al-Asr sama Al-Kausar.
Apa gitu? Iya, kalau Pak Jakun sih, Pak Khairul Anwar siswa tersebut didenda 2.000. Kalau untuk kegiatan ini Pak Pukul, kita itu tidak boleh menghukum melalui tindakan seperti denda, itu tidak diperbolehkan sekarang itu. Bolehnya dengan kebiasaan yang baik. Kalau didenda itu namanya peraturan. Ini kan kesepakatan kelas, kita tidak boleh mendenda. Kalau peraturan itu boleh karena ada hukumnya. Iya. Jadi kita ya, tapi kita kan sebagai pendidik itu kan contoh tetap kita wasitnya gitu. Jadi kita itu tahu bahwa kalau siswa misalkan dihukumnya melalui dendaan, nanti itu bukan kesepakatan kelas, nanti peraturan kelas ya. Peraturan berarti ada hukumannya. Kalau kesepakatan itu bukan hukuman, jadi bentuknya tentang memotivasi siswa tersebut untuk ya semangat dalam belajarnya. Terus menyuruh mengambil sampah tadi sama. Tindakan saya membuang sampah sembarangan. Itu disuruh pungut Iya. sampah, Pak. Ya, Anak-anak disuruh disuruh pungut sampah. mengumpulkan. Oh, jadi anak tersebut misalkan dia membuang sampah tidak pada tempatnya, ketahuan oleh Ibu Iis, anak tersebut minimal memungut 10 sampah. Iya, itu masukan yang bagus. Iya. Iya. Selanjutnya yaitu apa itu? Iya. Ya intinya sih jadi kegiatan diskusi ini atau nanti Bapak Ibu dilaksanakan di kelas masing-masing. Jadi pada kesepakatan kelas itu kita tidak boleh tadi mendenda, karena kalau denda itu nanti ke peraturan bukan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Terus lanjut ke seragam. Di sini misalkan ada siswa yang tidak memakai seragam lengkap, satu ada yang ditegur karena tidak memakai seragam. Terus dia siswa tersebut nanti agar hari selanjutnya tidak mengulanginya lagi sama ini. Yang kedua menyuruh pulang. Ini kalau menyuruh pulang lagi jangan Bapak Ibu. Karena apa? Ya, karena kasihan anak tersebut. Misalkan rumahnya jauh atau pakaiannya memang tidak ada, dia pulang, dia kasihan paling. Kalau mungkin dia baru satu kali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali baru kita ngasih tindakan yang lebih itu. Kalau disuruh pulang jangan ya Bapak Ibu. Terus langsung yang selanjutnya ini, iya, ini Pak Uul, misalkan dia itu harus P5 ini, mengucapkan P5. Apa P5 itu? Kan ada tepuk P5, profil, pertamanya apa? Penguatan. Iya. Tepuk P5, penguatan. Oh, ini yang enamnya, bukan yang penguatan terus produk. Dia kan tepuk P5 itu banyak versinya sih. Kalau saya di kelas itu yang itu penguatan, profil, pelajar, Pancasila itu. Kalau yang kan ada beda-beda versinya, ada yang
isi tentang kelimanya yang berkarakter itu, yang inovatif, kreatif, menyenangkan, kreatif, inovatif, terus kolaboratif. Terakhirnya itu yang global. Ya, lanjut lagi tentang kesepakatan dari Bapak Ibu yang ada di sini di kelasnya masing-masing. Berarti yang selanjutnya menanyakan kenapa dia tidak lengkap, ya, terus menasihati. Jadi ditanyakan dulu kenapa masalahnya, terus ditindaklanjuti, memberikan nasihat agar tidak diulangi. Selanjutnya kan misalkan hari Senin, ya diingatkan berarti setiap hari Senin jangan lupa memakai seragam, karena kan pasti hari Senin itu waktu upacara di sini kan pasti digembor-gemborkan harus seragam lengkap. Misalkan tidak memakai seragam lengkap, otomatis nanti berdirinya dipisah. Jadi kita berarti setiap hari Sabtu mungkin Bapak Ibu menggembor-gemborkan, awas nanti hari Senin harus seragam lengkap, karena kasihan kalau anak didik kita berdiri di beda lapangan atau di sampingnya. Terus yang selanjutnya, siswa yang tidak memakai atribut atau seragam lengkap maju ke depan dengan menghafalkan setoran perkalian, terus menghubungi orang tua agar lebih memperhatikan. Jadi ini mungkin kelas tinggi, karena menghafalkan perkalian itu kelas tinggi. Jadi kalau siswa yang terlambat tidak pakai seragam lengkap itu dia menghafalkan perkalian, terus guru tersebut juga menghubungi orang tuanya, orang tua siswa tersebut. Terus tanyakan kepadanya, terus kepada seterusnya berarti ini disebutkan ini. Ya, itu berarti hampir sama, hanya sedikit bedanya tadi yang satu membaca surat pendek, dua perkalian, tiganya ada lagi tentang P5 itu intinya sih tidak menghukum, ini memotivasi yang baik agar siswa tersebut jauh lebih baik lagi. Selanjutnya tentang tugas dan PR. Di sini kalau siswa tersebut tidak mengerjakan PR adalah mengerjakannya di luar kelas atau dipisah, dia disuruh dikerjakan tapi di luar. Pada hari itu juga dia disuruh mengerjakan tapi di luar kelas. Ini ada yang disuruh lagi nanti dikerjakan di rumah, mengerjakan di luar kelas, membaca apalah surat pendek. Bukan, ini Pak Haji yang merah, bukan Pak Haji. Ini di luar kelas diberi tugas tambahan setelah pulang Bapak Jatuh. Terus lari 1 kali lapangan. Jangan Pak Haji, jangan suruh lagi. Kalau ditambahin tugas lagi nggak apa-apa, tapi sekarang itu Bapak Ibu jangan disuruh lari ya, karena barangkali untuk sekarang pembelajaran kita itu jangan ada hukuman ke siswa, paling bentuknya motivasi yang membangun siswa. Terus ada lagi ini, siswa disuruh membaca. Misalkan siswa tersebut tidak mengerjakan, jadi siswa disuruh ke depan untuk membaca bacaan. Membaca aja, membaca buku bacaan. Terus siswa yang tidak mengerjakan, ini dia sama, suruh diselesaikan lagi di sekolah, di dalam didampingi dulu. Ya, tadi
siswa yang belum selesai itu langsung dikerjakan sekarang, didampingi dulu. Terus tanyakan dulu, ya, dan stabilkan identitas, ya, dengan segitiga restitusi ini.